Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009.2 166. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Menurut Sunyoto tahun 2012. Dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya menurut Kotler dan Keller tahun 2012.227. Yang pertama, faktor budaya yang meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial meliputi kelompok referensi, kelompok keluarga, dan peran status. Dan yang ketiga, faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri dan gaya hidup. Dan yang keempat, ada faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Menurut Angel et al. Tahun 2008. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Dan yang kedua, perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional bisa dikatakan jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal, dan kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan perilaku konsumen irasional memiliki contoh seperti tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik maupun sosial. Merek yang dimiliki hanya merek terkenal dan mengutamakan gengsi atau prestise. Terdapat dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan marginal utility atau yang disebut dengan kardinal merupakan kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Dan yang kedua, pendekatan indiferensi curve atau yang disebut dengan ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Jadi, perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Demikian teori perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.